Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vinka Agustiani, NPM 052303000002 dengan prodi S1 Ilmu Komunikasi Ekstensi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Statistika Bisnis dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari kepercayaan diri siswa SMA pada pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun yang akan dibahas ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama pada abstrak membahas tentang tujuan komunikasi matematis siswa SMA Negeri 1 Kasiman kelas 10 dan 11. Dan ada metode penelitian serta hasil identifikasi penelitian. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam pendahuluan membahas tentang latar belakang pembelajaran komunikasi matematis di mana siswa belajar matematika dengan sistem komunikasi matematis pada materi sistem linear 3 variabel atau yang disebut dengan SPLTV. Contohnya pada COVID-19 tahun lalu, siswa belajar secara daring sehingga memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Namun nyatanya banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami soal SPLTV ini. Selanjutnya pada metode penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif di mana dilakukan dengan sistem pengumpulan data angket, tes, dan wawancara. Di mana pada data angket ini kami mengambil kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Kasiman dengan melibatkan 27 responden, 10 laki-laki dan 17 perempuan. Pada hasil angket 15 menjawab positif, namun 12 menjawab negatif. Sedangkan pada tes digunakan untuk mengukur kemampuan matematis siswa. Sedangkan pada wawancara semi terstruktur dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil penelitian, di mana dikategorikan menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pada hasil penelitian ini akan dibahas dalam bentuk diagram berdasarkan indikator komunikasi matematis mengenai wawancara semi terstruktur. Selanjutnya ada tabel hasil angket kepercayaan diri dengan rata-rata 68,1 dan standar deviasi 7,3. Selanjutnya rata-rata ditambah standar deviasi ada 73,3 dan rata-rata dikurangi deviasi ada 60,7. Selanjutnya ada tabel kedua pengkategorian hasil angket di mana menjelaskan jumlah siswa dengan kepercayaan diri tinggi 11,1%, siswa dengan kepercayaan diri sedang sebanyak 66,7% dengan siswa kepercayaan diri rendah sebanyak 22,%. Presentasi kepercayaan diri siswa bisa dilihat dalam diagram merah menunjukkan tingkat kepercayaan diri sedang, sedangkan warna biru menunjukkan kepercayaan diri tinggi, yang warna oranye menunjukkan kepercayaan diri rendah. Selanjutnya pada tabel ketiga ada hasil deskripsi dan analisis siswa dengan kepercayaan diri tinggi, di mana indikator komunikasi matematis yang pertama siswa mampu memahami inti permasalahan dari soal yang diberikan. Namun pada soal yang pertama dan kedua jawabannya sama, yaitu siswa menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. Pada indikator kedua, siswa mampu menentukan ide matematis dalam mencari soal yang telah diberikan. Pada soal pertama dan kedua jawabannya sama, yaitu siswa mampu menjelaskan secara lisan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Pada indikator ketiga, siswa mampu menjelaskan hasil pekerjaan secara logis. Pada soal pertama dan kedua, siswa mau menjelaskan bahwa ia mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang ditulis pada lembar jawab. Pada tabel keempat, menunjukkan analisis kepercayaan diri sedang di mana indikator pertama, kedua, dan ketiga mempunyai masalah yang sama pada tabel sebelumnya. Namun di sini ada perbedaan pada tabel ketiga. Di soal kedua, ia menjelaskan bahwa siswa belum mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang ditulis pada lembar jawab. Selanjutnya pada tabel kelima dan keenam dengan analisis kepercayaan diri rendah juga sama. Perbedaannya hanya pada indikator ketiga, soal kedua, bahwa siswa belum mampu menyelesaikan langkah yang ditulis pada lembar jawab. Selanjutnya pada pembahasan kali ini menjelaskan bahwa siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi dalam matematika memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik. Sedangkan siswa yang memiliki kepercayaan diri sedang mengalami kesulitan dalam memahami simbol penyampaian hasil kerja. Sementara siswa dengan kepercayaan diri rendah mengalami banyak tantangan dalam memahami istilah matematika. Kepercayaan diri ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan siswa matematika. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa siswa dengan tingkat kepercayaan diri tinggi mampu memahami, merumuskan ide matematis menggunakan simbol matematika dengan benar, dan menyampaikan solusi melalui tulisan atau gambar.
Sementara siswa dengan tingkat kepercayaan diri sedang dan rendah belum mampu mencapai hal-hal tersebut. Di sini guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan perhatian khusus pada siswa yang membutuhkan dukungan. Sumber dari Jurnal Pendidikan Sultan Agung volume 3 nomor 1 tahun 2023. Sekian dari saya, presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.